Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimariati dari kelas B2 non-reguler. Saya di sini akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah atau agar mendapatkan ketentraman jiwa, mawadah agar dapat merasakan dicintai atau mencintai, warohmah agar dapat merasakan kasih sayang dari pasangan. Nah, itu merupakan tujuan utama menikah dalam Islam, dan ini merupakan keputusan yang relevan untuk Farhan dan Aisyah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jikalau memang sudah mampu secara lahir batin, kenapa tidak segera melaksanakannya? Lalu, yang kedua, solusi bijak dalam menghadapi tantangan rencana pernikahan Farhan dan Aisyah. Nah, menurut pendapat saya, Farhan sebaiknya berdiskusi dengan orang tuanya mengenai keinginan orang tuanya yang menginginkan pernikahan Farhan yang diselenggarakan secara mewah, secara baik-baik, agar orang tua Farhan tidak merasa keinginannya ditolak dan merasa kecewa, karena pasti semua orang tua menginginkan yang terbaik yang untuk anaknya, apalagi mereka mampu memberikannya. Tapi kembali lagi pada aturan Islam bahwa pernikahan yang baik dan berkah adalah pernikahan yang diusahakan oleh kedua mempelai dengan cara usahanya sendiri dan sesuai dengan kemampuannya, serta kebutuhannya masing-masing, tidak harus bermewah-mewahan. Karena yang paling penting dari penyelenggaraan pesta pernikahan adalah doa dan keberkahan untuk kedua mempelai. Lalu solusi bijak yang selanjutnya yaitu menurut pendapat saya, sebelum pernikahan itu dilaksanakan, sebaiknya Farhan dan Aisyah membuat kesepakatan dulu apakah Farhan akan mengizinkan jika Aisyah melanjutkan pendidikannya setelah menikah atau tidak. Dan bila mana setelah menikah Aisyah perannya sebagai seorang istri tidak sepenuhnya terlaksanakan, maka karena terbaginya waktu antara kuliah dan tugas sebagai istri, nah, menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan seorang mahasiswa bukanlah hal yang mudah. Perlu kesiapan serta kondisi fisik yang baik agar tidak kewalahan dan mengganggu kesehatan. Serta dukungan orang-orang terdekat. Untuk ibu rumah tangga memiliki amanah sebagai mahasiswa, hal-hal yang dilakukan saat ini sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Nah, anggap saja kamu sedang mempersiapkan bekal bukan hanya untuk dirimu saja, tapi juga untuk keluargamu. Lalu, solusi bijak yang selanjutnya yaitu, menurut pendapat saya, jika memang Farhan merasa cukup secara finansial untuk membangun rumah tangga sederhana, ya segerakanlah, karena sebagaimana Allah telah menjanjikan 5 rezeki setelah menikah, yaitu Allah akan memampukan orang-orang yang menikah, lalu rezeki orang yang menikah dijamin oleh Allah. Selanjutnya Allah akan menolong orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian. Lalu Allah juga mengganti semua harta yang dinafkahkan bagi istri dan anak. Yang selanjutnya Allah akan melapangkan rezeki orang yang menikah karena menafkahi keluarga. Nah, itu sebagaimana janji Allah bagi mereka yang menggerakkan menuju pernikahan. Lalu, cara menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam baik dari segi spiritual, sosial maupun finansial. Nah, menikah merupakan salah satu anjuran Rasulullah SAW bagi umat muslim. Sebagai bentuk penyempurna agama, menikah bertujuan untuk membina suatu rumah tangga yang tentram atau sakinah, mawadah, serta warohmah. Nah, agar dapat menjalankan pernikahan sesuai nilai-nilai dalam Islam dan baik dari segi spiritual, sosial, dan finansial, maka harus mengikuti sesuai syariat dalam Islam. Nah, yang harus dipersiapkan yaitu niat yang tulus dan matang.
Lalu juga harus ada restu dari keluarga, lalu memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah, mengikuti konseling pranikah, kesiapan fisik, mental, dan finansial, mempersiapkan mahar juga. Selain itu juga memahami tanggung jawab sebagai suami dan istri. Lalu selanjutnya yaitu prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Nah, prinsip pertama yaitu keikhlasan, di mana seorang pendidik harus mempunyai niat yang ikhlas karena Allah, tidak karena untuk mendapatkan pujian atau keuntungan materi atau penghargaan duniawi. Lalu yang kedua yaitu ilmu yang kokoh. Nah, seorang pendidik harus memiliki ilmu yang mendalam dan terus belajar agar mampu memberikan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya. Lalu juga harus mempunyai kesabaran yang tinggi karena berbedanya murid-murid dengan latar belakang pemahaman yang berbeda, dibutuhkan kesabaran dalam membimbing mereka menuju kebaikan. Lalu yang selanjutnya, dengan kasih sayang, seorang pendidik harus mendidik dengan kelembutan dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan teladan Rasulullah. Lalu yang selanjutnya adalah memberi teladan yang baik. Nah, di mana seorang pendidik harus berperilaku seorang guru mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan Allah, lalu mengutamakan akhlak mulia. Nah, seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik akhlak murid. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia sebagai pondasi kehidupan. Lalu yang selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Seorang pendidik harus bertawakal kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Hasil pembelajaran bukan sepenuhnya di tangan manusia, tetapi ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut yaitu menghormati potensi dan kebutuhan murid, di mana setiap murid memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Dalam Islam penting untuk mendidik sesuai kapasitas murid. Nah, dengan adanya prinsip-prinsip ini, maka Ustadz Hasan dapat menerapkannya dalam pendekatan pembelajaran dengan siswa-siswanya agar tercipta pembelajaran yang kondusif sesuai yang diharapkan oleh orang tua siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi praktis yang diterapkan oleh Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Nah, strategi praktis yang dapat diterapkan yaitu misalkan pendekatan personal dan empati atau murabi. Ubah gaya mengajar menjadi interaktif. Terus tunjukkan keteladanan dalam kasih sayang. Dengan menerapkan pendekatan personal, metode pengajaran interaktif, dan menampilkan keteladanan yang penuh kasih, Ustadz Hasan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Nah, ini tidak hanya membantu siswa memahami ilmu agama, tapi juga membentuk akhlak mulia dan kemampuan berpikir kritis, sesuai dengan harapan orang tua dan prinsip Islam. Lalu yang selanjutnya itu contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, misalkan metode bermain peran. Misalkan siswa memerankan seperti tokoh-tokoh dalam Islam. Yang kedua, kuis interaktif Islami. Nah, yang ketiga, pembelajaran berbasis kisah. Misalkan menerapkan kisah-kisah Nabi. Lalu praktik langsung, metode diskusi kelompok, ice breaking Islami, proyek kolaboratif Islami. Dengan menerapkan metode-metode ini, suasana kelas akan menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini juga membantu siswa belajar dengan hati yang lebih terbuka dan penuh semangat.
Yang selanjutnya, pemahaman mengenai Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, menurut pemahaman saya, Islam yang rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai agama yang membawa rahmat, kasih sayang, dan manfaat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga untuk semua manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Nah, penjelasan ini berasal dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, di mana artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, kasih sayang, dan kemaslahatan yang mendukung harmoni sosial serta menjaga keseimbangan alam. Lalu, pemahaman mengenai ekonomi syariah. Nah, menurut pemahaman saya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Sistem ini mengatur aktivitas ekonomi termasuk investasi, perdagangan, dan keuangan. Dengan mengikuti hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, ekonomi syariah menekankan pada distribusi kekayaan yang adil, kerjasama, dan kesejahteraan sosial, sehingga mendukung perkembangan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu mengenai pernikahan dalam Islam. Nah, seperti tujuan utama pernikahan dalam Islam, menurut pemahaman saya, pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Pernikahan dilakukan melalui akad nikah yang sah, yang melibatkan wali, 2 saksi, ada mahar, dan ijab kabul. Nah, pernikahan juga dianggap sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah, serta bertujuan untuk menjaga kehormatan, meneruskan keturunan, dan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan ajaran syariah. Nah, itulah pemaparan dari jawaban yang saya terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.